Pada obras hukum pagi ini nanti kita akan membahas topik atau tema yang kita akan bahas nanti tentang pos pelayanan hukum dan HAM desa, dan juga akan membahas sedikit tentang OBH, kemudian PH dan PK. Narasumber kita Bapak I Gede Adi Saputra. Beliau adalah penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Sahabat pembelajar, kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung pada acara obras hukum kita pada pagi ini. Tidak panjang, baik kita sapa narasumber kita, Bapak I Gede Adi Saputra. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Bagaimana Pak untuk masuk ya? Ya, masuk. Bagus, suaranya ini agak jernih nih. Masuk ya. Suaranya juga di situ bagus, Pak. Bagus sekali, seperti bapaknya. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita membahas tentang pos pelayanan hukum dan HAM desa, yang juga nanti sedikit membahas tentang OBH, kemudian tentang PH dan PK, apa itu pos pelayanan hukum dan HAM desa, kemudian apa itu OBH, kemudian PH dan PK, nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita, penyuluh hukum Bapak I Gede Adi Saputra dari penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Baik, Pak Adi, saya panggil Pak Adi aja ya. Ya. Pak Adi, silakan mungkin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat pembelajar. Mungkin ada hal-hal yang lain yang belum saya tahu juga untuk diperkenalkan. Silakan Pak Adi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pembelajar semuanya. Perkenalkan, nama saya I Gede Adi Saputra. Saya adalah salah satu penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Kebetulan sekarang saya sebagai penyuluh hukum ahli muda. Begitu Bang Ali. Iya. Ada yang lagi perlu saya tambahkan lagi? Iya. Barangkali istri, anak kali. Oh, baik. Kalau anak saya kebetulan baru 2. Iya. Kebetulan juga perempuan dua-duanya, yang besaran sudah kelas 5 SD Ya. dan yang nomor 2 kelas 3 SD. Nah, kemudian istri kebetulan berapa ya? 1 ya, baru 1. Oh, dan belum baru ada 1. rencana untuk belum ada rencana untuk kalau bilang baru 1 biasanya mau nambah ya. belum ada. Kebetulan istri saya juga sebagai abdi, dia kebetulan tugas di RSUD Klungkung dekat rumah sini. Oh iya, masih. Begitu Bang Ali. Iya. Ya, kebetulan. Jadi saya aslinya dari Kabupaten Klungkung, sedangkan kantor wilayahnya berada di wilayah Denpasar. Jadi keseharian saya PP untuk berangkat ke kantor. Ya, baik. Tapi tidak apa-apa, itu demi tugas negara, dimanapun ditempatkan ya siap melaksanakan tugas ya. Itu Bang Ali. Iya. Siap melaksanakan tugas. Oke, sahabat pembelajar, seperti yang dari awal saya sampaikan bahwa obras atau materi obras hukum kita siang ini adalah membahas tentang pos pelayanan hukum dan HAM desa. Apa itu pos pelayanan hukum dan HAM desa atau yang disingkat dengan Pos Yankum HAMDes? Nanti kita langsung tanyakan kepada narasumber kita. Pak Adi, apa sih itu yang dimaksud dengan Pos Yankum HAMDes itu? Baik, sebelumnya saya ingin mungkin penampilan saya agak sedikit berbeda ya, karena keren, Pak, keren. Saya ada, kalau di sini di Bali namanya udeng, sesuai dengan peraturan gubernur tentang busana adat, bahwasannya setiap hari Kamis kita menggunakan pakaian atau busana adat. Yang di Bali kebetulan busana adatnya ada udengnya seperti ini. Setiap hari Kamis Pak ya.
setiap hari Kamis dan hari-hari raya seperti purnama, seperti film seperti itu. Jadi sedikit agak berbeda karena jadwalnya kita memang hari Kamis hari ini. Nggak apa-apa Pak, keren. Keren Pak, keren. Silakan Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Ya baik, kita menuju ke TKP saja ya. Nah bahwasannya langsung TKP, bahwasannya pos Yankumhamdes itu bermula dari inspirasi para petinggi kami, bahwasannya seperti kita ketahui bersama situasi pandemi ini Bang Ali. Situasi pandemi ini tentu banyak aspek-aspek kehidupan kita yang terkena dampak, terutama dari sisi ekonomi, bahkan sampai ke persoalan-persoalan hukum. Jadi dengan adanya pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami PHK atau dirumahkan, terutama di Bali ini kan banyak bergerak di bidang pariwisata. Jadi salah satu benturan kerasnya terhadap sektor ekonomi ya di bidang pariwisata. Dampaknya apa? Nah, seperti saya bilang barusan, banyak saudara-saudara kita yang di PHK bahkan dirumahkan, entah kapan yang bersangkutan akan dipekerjakan. Tentu hal-hal seperti itu akan menimbulkan potensi-potensi. Salah satunya potensi hukum yang ada. Nah, apa yang Kanwil Bali bisa perbuat dalam hal ini? Ibaratnya seperti sign of crisis-nya, apa yang Kanwil Bali bisa lakukan? Jelas masyarakat mengharapkan pemerintah hadir dalam hal ini. Pemerintah harus hadir dalam hari ini, sehingga kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menciptakan sebuah inovasi yang kita namakan atau kita istilahkan Pos Yankumhamdes, Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat desa dan kelurahan. Jadi Pos Yankumhamdes itu nanti akan kita tempatkan di masing-masing desa, kelurahan berupa pos. Pos itu ditempati oleh paralegal. Paralegal yang sebelumnya kita rekrut sebagai kelompok Kadarkum, Bang Ali, kelompok Kadarkum, kemudian kita berikan pelatihan-pelatihan, keterampilan khusus mengenai pemberian bantuan hukum. Nah, tujuannya apa? Ini sebagai ibaratnya seperti P3K-nya hukum, pertolongan pertama hukum yang ada di lingkungan masyarakatnya. Nanti kelompok Kadarkum yang sudah kita latih dan kita jadikan sebagai paralegal itulah yang akan melaksanakan kegiatan Pos Yankumhamdes yang ada di lingkungan desanya masing-masing. Tentu Bang Ali, kalau persoalan-persoalan hukum yang ada, siapa yang mengetahui pertama? Pasti sekitar yang ada di desanya tersebut. Yang terdekat ya Pak. Itu. Yang terdekat pasti. Jadi itulah upaya kami lakukan terlebih dahulu sebagai pertolongan pertama, bahwasanya nanti paralegal itulah yang akan memberikan kebutuhan hukum yang cukup kepada masyarakatnya gitu. Jadi intinya itu persoalan hukum itu kalau bisa diselesaikan dulu terlebih dahulu di level yang terendah, alangkah baiknya kita selesaikan di level terendah itu sebelum sampai masuk ke ranah selanjutnya. Begitu Bang Ali. Jadi konsep utamanya kita mengkombinasi Pos Yankumhamdes ini yang dari kelompok Kadarkum kita latih menjadi paralegal, nanti kita tempatkan atau kita berikan juga wewenang kepada OBH untuk melakukan pengawasannya gitu Bang Ali. Nah, Pos Yankumhamdes itu juga bisa dipakai media teman-teman pembimbing kemasyarakatan untuk apabila di sana ada warga binaannya yang sedang mengalami atau menjalani asimilasi. Tentu kita sudah
di awal-awal pandemi ini kan pemerintah kita gencar melakukan asimilasi kan begitu Bang Ali. Nah itu juga sebagai menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat bahwasanya apa sih sebenarnya asimilasi itu, kok kenapa harus diberikan asimilasi. Nah nanti teman-teman dari PK Bapas itulah yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat, sembari juga apabila di salah satu desanya itu ada klien ya istilahnya, klien pemasyarakatannya mengalami atau menjalani asimilasi itu, nanti ada semacam home visitnya di sana, itu juga sebagai akses untuk memudahkan teman-teman PK Bapas untuk melakukan tugas asimilasinya. Jadi itulah melatar belakangi pos Yankumhamdes yang kita miliki di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Itu Bang Ali. Iya. Jadi di samping ada penyuluh hukum juga, kemudian untuk ada peran pembimbing kemasyarakatan. Kemudian ini Pak, ini kan paralegal ini kan juga jadi anggota Kadarkum ya. Ini ada syaratnya Pak? Iya. Syarat-syarat untuk jadi paralegal itu, karena kan dia sebagai anggota Kadarkum juga ya ternyata, yang seperti Bapak sampaikan. Jadi baik Bang Ali, terima kasih. Jadi konsepnya sederhana saja Bang Ali. Jadi ini pos Yankumhamdes ini kan ibaratnya merupakan barang baru kan, istilah yang baru, akan tetapi untuk memudahkan dan mensimpelkan, mensederhanakan, maka kita rekrut kelompok Kadarkum. Jadi kalau kelompok Kadarkum kan kita memang itu program kita yang sudah ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kan Bang ya. Untuk nanti kalau kelompok Kadarkum kan nanti akan dilombakan menjadi lomba Kadarkum kan begitu. Nah, tapi ini di sisi lain kita akan elaborasi juga menjadi paralegal. Jadi seperti pertanyaan Bang Ali itu, apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi kelompok Kadarkum yang akan menjadi paralegal itu? Sesungguhnya sesuai dengan Permenkumham yang lama, ini kita acuannya masih yang lama, Permenkumham 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum itu siapa saja bisa, yang penting mengetahui yang bersangkutan itu adalah warga negara Indonesia dan memiliki persyaratan lain, dan yang paling penting Bang Ali, dia tidak harus sarjana hukum Bang Ali. Jadi gitu. Paralegal itu tidak harus sarjana hukum. Jadi siapapun bisa. Nah, kita bagaimana caranya mensiasati, bukan mensiasati, artinya bagaimana trik-trik kita dalam hal merekrut kelompok Kadarkum yang akan menjadi paralegal di desa ini. Begini caranya kita Bang Ali. Jadi kita melakukan, kan pertama ini kita melakukan audiensi dari Bapak Kakanwil, melakukan audiensi ke Bapak Gubernur, dan alhamdulillah setengkara Bapak Gubernur juga menyambut baik inisiatif program yang kita berikan, dan kita diberikan keleluasaan, pintu dibukakan untuk melakukan kegiatan ini. Nah, bentuk tidak lanjutnya kita, Bapak Kepala Divisi kita melakukan audiensi ke Bupati, Wali Kota untuk menyampaikan atau memaparkan program Pos Yankumhamdes kita ini. Dan alhamdulillah juga para Bupati, Wali Kota menyambut baik akan hal ini, karena memang kalau dilihat dari marwah dari Pos Yankumhamdes ini sangat luar biasa Bang Ali, karena langsung menyentuh ke masyarakat, langsung ke level bawah, langsung ke level bawah. Jadi pilot proyeknya itu di awal kita cukup mengambil satu kecamatan, satu desa dulu Bang Ali. Artinya dalam satu kabupaten ada beberapa kecamatan, kemudian dalam satu kecamatan kita rekrut satu kelompok paralegal. Itu kita sebagai proyek percontohan dulu Bang Ali. Jadi pada tanggal 21 Juni 2020 kita lakukan peresmian sebanyak 121 pos Yankumhamdes yang ada di Bali Bang Ali. Jadi pilot projectnya itu sebanyak 121 kelompok
Kadarkum, kelompok paralegal, Posyankum Hamdes itu. Nah, kemudian masing-masing penyuluh hukum berkombinasi dengan PK Bapas, berkombinasi dengan OBH itu kita berikan pembagian tugas. Masing-masing penyuluh hukum sesuai dengan letak geografis dari masing-masing kabupaten itu, satu penyuluh hukum, satu kabupaten. Kalau yang kabupatennya lebih luas, kita 2 penyuluh hukum jadinya Bang Ali. Jadi di Bali ini ada 9 kabupaten kota, itu teman-teman penyuluh itu menyebar. Ada yang dapat di Tabanan, ada yang mendapat di Singaraja, di Negara, di Beleleng, di Klungkung, Bangli, seperti itu nanti Karangasem. Nah, saya kebetulan ditugaskan di Kabupaten Klungkung, kebetulan juga tempat saya tinggal, ya. Jadi saya melakukan hal yang sama juga. Kita melakukan pendekatan kepada bidang hukum, bagian hukum setempat. Kita lakukan ini sosialisasi yang tadinya di Kabupaten Klungkung ada 4 sebagai contoh proyek dari Posyankum Hamdes ini, akhirnya keseluruhan desa. Jadi yang tadinya baru 4 desa, 1 kecamatan 1 desa, dengan kita melakukan sosialisasi betapa pentingnya atau betapa bagusnya program ini, akhirnya Posyankum Hamdes itu ditambah menjadi keseluruhan desa kelurahan yang ada di Kabupaten Klungkung menjadi Posyankum Hamdes. Itu Bang Ali. Begitu juga di kabupaten-kabupaten lain yang tadinya hanya 9 tambah lagi. Jadi yang tadinya 121 Posyankum Hamdes ini bertambah dia. Iya. Dan itu akan terus bertambah seiring kita melakukan pendekatan dan sosialisasi. Nah, kembali lagi ke persyaratan dari atau siapa-siapa saja yang menjadi kelompok paralegal itu, kita ada sedikit Bang Ali, kita sedikit mensiasati, bukan dalam artian artinya komposisi dari anggota kelompok paralegal itu yang kita elaborasi sedemikian rupa. Jadi begini, di Bali itu kan di sisi lain desa dinas juga ada desa adat Bang Ali. Jadi ini juga bentuk kehati-hatian kita, karena program kita ini kan masuk ke desa. Jadi di desa itu ada 2, ada desa adat dan desa dinas. Desa dinas sama desa adat. Jadi caranya itu kita bagaimana? Caranya kita itu mengkombinasi anggota kelompok paralegalnya itu. Di situ masuk tokoh masyarakat yang dalam hal ini tokoh adatnya. Di sisi lain juga para kepala lingkungan setempat itu atau kepala dusunnya gitu. Jadi dan masyarakat yang dianggap kompeten oleh kepala desanya. Jadi di komposisi dari anggota kelompok Kadarkumnya itu seperti itu. Melibatkan melibatkan dari desa dinas, dari adat, desa adat juga. Desa adat juga, seperti itu. Jadi ketika misalnya kelompok paralegal melakukan kegiatan pendampingan bantuan hukum non litigasi, jadi ketika ada persoalan-persoalan adat gitu misalnya, jadi paralegal dari unsur adat itulah yang lebih dominan memberikan masukan atau memberikan mediasinya itu. Jadi seperti itulah teknik-tekniknya kita dalam melakukan perekrutan anggota paralegal itu. Gitu Bang Ali. Jadi dari semua unsur di masyarakat itu dilibatkan Pak yang menjadi paralegal. Kemudian tadi menarik Pak, menariknya ada untuk syarat bahwa syarat menjadi paralegal itu tidak harus sarjana hukum. Ini memang diatur di undang-undang atau mengikuti mengikuti dari kantor wilayah saja?
rekrutmennya. J- Karena kan jadi kita tahu jadi bahwa mungkin bisa dikatakan begini, eh, yang sarjana hukum aja kadang kan tidak menguasai semua hukum yang ada. Artinya bagaimana yang mungkin bukan sarjana hukum. Memang ya kita sih tidak menampik bahwa banyak juga orang yang bukan sarjana hukum tapi dia paham betul tentang hukum ya. Ini gimana Pak? Ya, jadi terima kasih Bang Ali. Jadi seperti yang saya sudah singgung di awal, kita kan sudah memiliki Permenkumham 1 tahun 2018. Permenkumham itu kan breakdown dari Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum kan Bang Ali. Jadi di situ ada ketentuan-ketentuan kelompok paralegal, artinya apa, anggota paralegal. Jadi kembali lagi ke persyaratan menjadi kelompok apa anggota paralegal itu, intinya itu adalah bukan sarjana hukum. Jadi begini Bang Ali. Sebelum menjadi paralegal, kita berikan pelatihan dasar tentang keparalegalan. Oh iya. Jadi kuncinya di situ, Iya. kelompok kadarkum itu kita berikan pelatihan Bang Ali. Iya. Kita berikan pelatihan, jadi kelompok paralegal itu kita data nama dan nomor handphone kalau ada, dan yang lainnya kita kompilasi itu berdasarkan SK. Nanti ada SK dari desa, dari kelurahan, itu menunjuk nama-nama kelompok kadarkumnya itu. Nah, berdasarkan data nama-nama yang ada itulah kita berikan pelatihan Bang Ali. Iya, nah, karena kebetulan sekarang kita lagi pandemi, kita tidak mungkin melakukan secara konvensional, mengumpulkan banyak orang. Jadi kita lakukan pelatihan secara virtual Bang Ali. Itu kita sudah lakukan sebanyak 3 kali Bang Ali. Untuk pelatihan 3 kali pelatihan. Iya, untuk paralegal ya. Jadi pelatihan pertama itu kita berikan pure tentang teknik-teknik keparalegalan. Nah, di situ kita mengundang narasumber juga dari organisasi bantuan hukum yang ada. Jadi teman-teman organisasi bantuan hukum itu kita berikan kesempatan untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman paralegal ini. Iya. Jadi di situ diberikan keterampilan bagaimana cara atau metode untuk melakukan pendampingan kegiatan non litigasi, karena paralegal ini kan bentuk pendampingannya di non litigasi. Mereka berikan konsultasi, melakukan mediasi, negosiasi, penyuluhan hukum dan lain sebagainya, seperti itu Bang Ali. Iya. Kemudian ini terkait dengan keterlibatan OBH gimana Pak? Jadi OBH, kebetulan kemudian ada PH ya, penyuluh hukum, dan PH sudah sempat juga ya di situ. Iya. Jadi begini Pak, Bang mungkin Ali. buat teman sahabat pelajar mungkin bisa, ini kan ada keterlibatan OBH, kemudian ada PH dan PK. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu OBH, kemudian siapa itu PH dan siapa PK. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, mungkin buat sahabat pelajar yang mungkin belum tahu gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Ali. Jadi di sini juga saya ingin mengemukakan bahwasannya Posyankum Hamdes ini tidak bisa berdiri sendiri Bang Ali. Kita butuh juga kinerja teman dari unsur yang lain, dari internal kita pun dari eksternal kita. Salah satunya dari organisasi bantuan hukum, karena bagaimanapun dasar dari pelaksanaan kegiatan ini juga bersumber dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum Bang Ali. Jadi di situ ada organisasi bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum itu adalah pemberi bantuan hukum yang telah kita berikan verifikasi dan akreditasi sesuai dengan Permenkumham 3 tahun 2013 itu Bang Ali. Jadi di Bali ini ada 6 organisasi bantuan hukum Bang Ali. 6 organisasi bantuan hukum itu ada APIK,
ada LBH Bali, ada Cakra Eka Sudarsana, ada Bali WCC, ada KPPA, dan ada Peradi. Jadi organisasi bantuan hukum itu adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki yang akan melakukan kegiatan litigasi maupun non litigasi yang sudah kita verifikasi, begitu Bang Aldi. Jadi organisasi bantuan hukum ini kita ajak, kita gandeng untuk ikut melaksanakan pengawasan kepada kelompok paralegal ini, karena sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Bantuan Hukum itu yang OBH juga merekrut anggota paralegal gitu. Jadi kita mengkombinasi, mengelaborasi organisasi bantuan hukum juga dalam Posyankum Hamdes ini. Ya, saling keterkaitan. Nah, sekarang saling keterkaitan. Sekarang ada teman-teman dari penyuluh hukum. Jadi teman-teman penyuluh hukum ini adalah secara tusi kan penyebar luasan informasi hukum Bang Ali. Jadi informasi hukum itu dengan cara kita berkombinasi dengan organisasi bantuan hukum dalam Posyankum Hamdes itu juga kita memberikan melakukan tugas kita sebagai penyuluh hukum, yaitu memberikan penyebar luasan informasi hukum kepada masyarakat. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus ada teman-teman dari PK Bapas? Kan begitu Bang Ali pertanyaannya. Nah, saya juga sudah singgung sedikit di awal bahwasanya Posyankum Hamdes ini juga bisa dipakai media untuk teman-teman pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan home visit kepada klien pemasyarakatannya yang berada di wilayah Posyankum Hamdes itu. Jadi secara implisit PK Bapas itu adalah pejabat fungsional yang melakukan penelitian kemasyarakatan dan melakukan pendampingan kepada klien dalam hal pengawasan asimilasi berupa cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Jadi begitu Bang Ali. Baik. PK ya, coba PK. Baik Pak, kemudian ini terkait dengan peran kita sebagai penyuluh hukum nih. Mungkin peran penyuluh hukum terkait dengan Posyankum Mas Desa ini, itu perannya itu sampai memang ke pos itu, artinya ada tugas di situ setiap harinya, atau hanya mungkin memantau, atau hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja Pak? Jadi seperti konsep di awal Bang Ali, bahwasannya Posyankum Hamdes itu yang kita tempatkan adalah teman-teman paralegal ini. Jadi teman-teman Kadarkum yang sudah kita latih, kita beri keterampilan khusus sehingga menjadi paralegal. Nanti paralegal inilah yang akan menempati pos yang ada di desa gitu Bang Ali. Jadi tapi tidak tertutup kemungkinan link koordinasi itu ada, karena teman-teman PH itu sebagai koordinator di masing-masing kabupaten itu nanti akan ada link komunikasi di sana. Bahkan kita juga sedang membangun aplikasinya Bang Ali, tapi masih dalam proses. Itu nanti bentuk pelaporannya itu via aplikasi itu Bang Ali. Jadi ada semacam ada laporannya Bang Ali. Jadi kinerjanya itu kita tetap bisa deteksi teman-teman dari paralegal itu, dan juga ketika mereka ingin melakukan, misalnya Bang Ali, ada udah di beberapa tempat seperti di Tabanan gitu Bang Ali, itu paralegalnya aktif melakukan kegiatan Bang Ali. Paralegalnya sudah melakukan kegiatan, salah satunya kemarin itu melakukan mediasi tentang perselisihan tanah Bang Ali. Jadi di situ ada persoalan tanah
di mana juga melibatkan persoalan adat di sana. Jadi itu apa namanya Bang Ali, yang seperti saya katakan tadi, kombinasi antara anggota komposisi desa, anggota tadi, kelompok Kadarkumnya dari desa itu dinas apa sama desa para adat legalnya itu ya. Jadi ketika persoalan-persoalan adat yang ada di sana, jadi teman-teman paralegal yang dari unsur adat itulah yang akan banyak mengambil peran di sana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Dan alhamdulillah Sungkara Bang Ali itu dengan mediasi yang dilakukan ada titik temunya. Nah, di sana pada saat proses mediasi itu Bang Ali, teman-teman dari PH yang sebagai koordinator di Kabupaten Tabanan, teman-teman OBH yang sudah kita bagi wilayah kabupatennya, itu mereka turun semua Bang Ali. Jadi di sana teman dari OBH, teman dari PH itu turun untuk melakukan ikut melakukan mediasi tersebut Bang Ali. Jadi itulah salah satu fungsinya dari teman-teman penyuluh hukum dari organisasi bantuan hukum, bahwasannya ketika ada persoalan yang memang membutuhkan kehadiran itu kita siap untuk ikut mendampingi para legal yang ada di desa Bang Ali untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya gitu, Bang Ali. Kemudian upaya untuk para legal ini Pak, selain diberikan pelatihan para legal, ini ada lagi nggak Pak? Jadi gini Bang Ali, setelah kita lakukan pelatihan para legal, ini kita juga lagi mengupdate data. Nanti kita akan berikan sertifikasi Bang Ali. Oh, kita ada sertifikasi. Nanti kita akan berikan sertifikasi kepada kelompok paralegalnya itu untuk eksistensinya mereka melakukan kegiatan. Nah, jadi teman 6 OBH ini yang kita sudah bagi di masing-masing kabupaten Bang Ali. Artinya teman-teman OBH kita sudah bagi masing-masing kabupaten itu, nanti mereka yang akan melakukan pengawasan terhadap kinerja dari teman-teman paralegal yang ada di desa. Itu juga nanti OBH kita berikan wewenang untuk membuat semacam kode etiknya gitu Bang Ali. Jadi OBH itu kita berikan wewenang untuk membuat semacam kode etik dan semacam kartu tanda anggota, bahwasanya kalau si anggota paralegal itu memang legalitasnya ada gitu Bang Ali. Jadi mereka itu bisa melakukan kegiatan itu dengan eksis gitu Bang Ali jadinya. Kemudian kira-kira Pak, permasalahan hukum yang banyak terjadi yang sudah ditangani para legal di sana itu banyaknya apa Pak? Kasus-kasusnya. Jadi di Bali itu Bang Ali, karena seperti yang saya bilang tadi kan unsur-unsur adatnya itu kental. Sangat kental sekali. Jadi persoalan yang lebih sering terjadi itu adalah terkait adat ya. Terkait adat Bang. Jadi terkait adat juga kasus-kasus perceraian Bang Ali. Jadi ketika ada keluarga yang ingin melakukan perceraian itu terlebih dahulu, ya jelas kita akan mediasi. Di situ juga kita melibatkan teman-teman paralegal, karena di Bali itu pernikahan itu ada 2 tahap Bang Ali. Jadi tahap adat dan tahap di sipil kan gitu. Jadi ketika mereka ingin melakukan gugatan perceraian gitu, karena memang sudah tidak ada kecocokan, memang sudah mentok untuk kita mediasi, jadi terlebih dahulu diselesaikanlah persoalan adatnya dulu Bang Ali. Jadi mereka harus melakukan proses kewajibannya itu di secara adat. Nanti secara adat akan ada rekomendasi untuk melakukan gugatan di pengadilan. Itu Bang Ali. Tidak ada upaya mediasi dulu ya? Pasti Bang Ali. Jadi persoalan-persoalan yang banyak menonjol yang
ditangani oleh teman-teman paralegal itu ya itu tadi Bang Ali. Jadi persoalan adat paling sering itu adalah persoalan tanah dan persoalan perceraian gitu Bang Ali. Iya. Pun juga terkadang ada perselisihan antar warga seperti itu tuh. Ada juga persoalan-persoalan seperti itu. Akan tetapi juga Bang Ali, lain kabupaten juga mereka memiliki karakteristik yang lain juga Bang Ali. Iya. Seperti salah satu kabupaten lain, mereka masih belum berani untuk melakukan kegiatan Bang Ali. Jadi mereka masih belum berani untuk melakukan kegiatan karena apa? Karena emang kita sudah berikan keterampilan yang cukup untuk melakukan kegiatan itu, akan tetapi sertifikasi yang kita masih belum berikan ke mereka gitu Bang Ali. Jadi mereka masih enggan untuk melakukan kegiatan pendampingan bantuan hukum itu Bang Ali. Seperti ada mediasi gitu, mereka masih sungkan untuk melakukan itu gitu. Namanya aja karakteristik masing-masing kabupaten itu kadang berbeda gitu Bang Ali. Iya. Kemudian terkait dengan ini Pak, dengan ada nggak batas kewenangan dari paralegal dalam menangani suatu kasus gitu? Ada nggak batasannya? Jadi kalau berbicara tentang kewenangan dan batasan dari paralegal dalam hal melakukan kegiatan bantuan hukum itu kembali lagi sesuai dengan Permenkumham 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum itu, mereka ada keterbatasan hanya sebatas melakukan kegiatan non litigasi saja Bang Ali. Oh, iya. Jadi mereka lebih dominan melakukan pendampingan bantuan hukum itu pada ranah non litigasi itu. Jadi sementara teman-teman paralegal itu kita tidak berikan ranah sampai ke pendampingan di pengadilan gitu Bang Ali. Jadi hanya sebatas di kegiatan konsultasi non litigasi, konsultasi, mediasi yang seperti itu. Kemudian Pak, ini mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin ada dari para sahabat pembelajar yang ingin bertanya tentang pos pelayanan hukum dan HAM desa ini, atau tentang OBH maupun tentang penyuluh hukum, tentang pembimbing kemasyarakatan. Ini silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita tanyakan langsung ke narasumber kita pada siang ini, Pak Adi. Jadi mohon izin ini Bang Ali. Ya, jadi silakan. Ini ada sedikit kelewatan ya. Ya, Jadi Posyankum Hamdes ini di samping memberikan bantuan hukum secara litigasi, Posyankum Hamdes ini juga bisa sebagai media atau sarana untuk melakukan asistensi pendaftaran hak kekayaan intelektual Bang Ali. Iya. Juga bisa urusan administrasi hukum umum, jadi seperti itu. Dan juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan hak asasi manusia gitu. Jadi Posyankum Hamdes itu tidak hanya sebatas pendampingan kegiatan non litigasi itu saja Bang Ali. Jadi hampir keseluruhan tusi dari pelayanan hukum jadinya ada di sana. Bahkan teman-teman perancang ini, teman-teman dari perancang juga kita ajak, kita gandeng untuk memberikan edukasi tentang pembentukan peraturan desa Bang Ali. Jadi teman-teman perancang itu pun nanti ada ranahnya di sana dalam memberikan edukasi kepada perangkat desa tentang tata cara dan mekanisme bagaimana sih sebenarnya menyusun peraturan desa yang baik sesuai dengan ketentuan undang-undang itu gitu Bang Ali. Jadi Posyankum Hamdes itu di samping memberikan layanan bantuan hukum juga memberikan asistensi pendaftaran KI dan HAHU.
kemudian ada laporan masyarakat atau Yankomas tentang HAM ketika ada mengarah ke pelanggaran HAM itu bisa Bang Ali. Jadi kemudian tentang pembentukan peraturan desa. Jadi itu yang akan dilakukan oleh teman-teman paralegal. Ya, seperti tadi, artinya teman-teman paralegal ini kita tidak biarkan begitu saja Bang Ali. Jadi di situ ada pengawasan dari teman-teman OBH sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Kita sudah buatkan SK itu Bang Ali. Jadi teman-teman OBH itu sudah memiliki wilayah kerja masing-masing. Kemudian ada teman-teman dari penyuluh hukum juga di sana. Ketika misalnya mereka ingin melakukan mediasi atau ingin melakukan seperti saya bilang tadi itu juga melibatkan teman-teman dari penyuluh, juga dari teman-teman PK Bapas. Jadi elaborasinya seperti itu Bang Ali. Sinergitas Pak ya, sampai melibatkan sinergitas tenaga perancang untuk pos perancang juga ya. Kemudian ada lagi Pak yang mau disampaikan terkait dengan pos pelayanan hukum dan HAM desa mungkin. Jadi begini Bang Ali, ketika pos Yankom HAM Des itu sudah terbentuk di sebuah kabupaten, di sebuah desa atau kelurahan, juga kan sementara ini belum semua mau atau belum semua terbentuk pos Yankom HAM Desnya itu Bang Ali. Jadi masih ada desa-desa yang lain yang belum membentuk pos Yankom HAM Des ini. Ya, belum terbentuk. Jadi kita ada semacam layanan call center Bang Ali. Jadi kita ada call centernya ini. Jadi call center melalui phone, line, ada melalui WhatsApp. Itu Bang Ali. Jadi kalau call centernya itu di 0361 224 856. Call center ya untuk. Jadi, itu nanti via phone silakan berkonsultasi di sana ketika ada persoalan-persoalan hukum ataupun ingin menanyakan tentang hak kekayaan intelektual atau ingin menanyakan tentang administrasi hukum umum atau ingin menanyakan berkaitan tentang pemasyarakatan pun juga ingin menanyakan tentang keimigrasian. Di situ silakan semua ya Pak di call center itu semua bisa nanti operator kami yang akan mengarahkan sesuai dengan kebutuhan hukum yang dibutuhkan gitu Bang Ali. Nah itu kan call center. Sekarang ada melalui WhatsApp. Itu ada di 0811 3811 181. Nah, ini WhatsApp ya Pak ya? Ya, itu WhatsApp-nya 0811 3811 181. Jadi ketika ingin bertanya konsultasi mengenai persoalan hukum ataupun di luar itu misalnya tentang kekayaan intelektual, tentang administrasi hukum sama, tentang pemasyarakatan, tentang keimigrasian boleh silakan. Nanti juga operator kami yang akan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, khusus mengenai konsultasi pandangan hukum atau pendapat hukum yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada, itu akan didistribusikan kepada teman-teman penyuluh nanti Bang Ali. Iya, ditindaklanjuti. Nah, jadi ya ditindaklanjuti melalui teman-teman penyuluh nanti. Di situ kita juga bisa memperoleh angka kredit Bang Ali. Oh iya. Jadi jadi di situ juga bisa dapat semua ya. Bisa dapat semua Bang Ali ya. Angka kredit dapat. Jadi nanti ketika jadi begini, setelah kita launching ini call center ini, teman-teman penyuluh ini kita semacam berikan apa ya Bang Ali, kayak spesifikasi lah begitu Bang Ali. Iya betul juga. Semacam ada spesifikasinya sesuai dengan background teman-teman penyuluh ini Bang Ali.
Jadi ada teman penyuluh yang basisnya dari ekonomi gitu Ya, misalnya betul. Bang Ya, Ali. ya, ya, Nanti disesuaikan ketika ya. ada persoalan-persoalan, jadi ada persoalan-persoalan yang tentang Ekonomi ya. perjanjian kontrak Iya, apa segala gitu macam misalnya ya. tentang ekonomi ya diarahkan kepada Iya. yang bersangkutan. Ada yang spesialisasi tentang bantuan hukum gitu misalnya Bang Ali. Jadi teman-teman yang memiliki spesifikasi itulah yang akan diberikan gitu. Pun juga nanti didistribusikan secara proporsional. Nanti Iya. misalnya satu teman udah menjawab sekian pertanyaan, lagi diberikan kan tidak begitu nanti dibagikan secara proporsional jadi gitu. Jadi begitu Bang Ali. Baik, sahabat pembelajar, ini perlu diketahui juga ini bahwa Pak Adi Saputra ini sebetulnya dia habis pulang dari rumah sakit ya, lagi kurang sehat. Tapi alhamdulillah sekarang udah segar bugar ya. Jadi habis dari rumah sakit Iya. langsung penyuluhan hukum. Mungkin ini juga sebagai rasa tanggung jawab sebagai seorang penyuluh hukum yang sudah dijadwalkan pada hari ini sebagai narasumber obras hukum di BES Hukum dan HAM. Pak Adi, ini ada yang tanya nih dari IG Sudaryadi, dari IG Sudaryadi _ Alkabum Maini. Beliau tanya mau tanya, Posban Kumhamdes bisa litigasi ya? Petugasnya paralegal atau advokat? Silakan Pak Adi. Terima kasih Bang Ali dan juga kepada Bang Sudaryadi Alkabumaini sudah bertanya kepada saya. Jadi perlu saya luruskan atau garis bawahi juga, bukan Posban Kumhamdes. Jadi Posyan Kumhamdes. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau Posbankum mungkin ya seperti yang ada di PNPN itu ya. Posbankum ya. Jadi ya Posbantuan Hukum. Ya. Jadi kalau ini pelayanan jadi iya kalau ini pelayanan dia. Pelayanan jadi hukum, ya. Yang kita tempatkan jelas yang kita tempatkan adalah paralegal. Jadi bukan advokat yang kita tempatkan di sana Bang Sudar. Jadi yang kita tempatkan di situ adalah kelompok kadarkum, ya kan, kelompok kadarkum yang kita sudah berikan pelatihan atau keterampilan mengenai pemberian bantuan hukum non litigasi. Jadi batasannya di situ, Bang Sudar. Jadi Posyan Kumhamdes itu adalah kelompok paralegal dan bukan advokat. Jadi ranah yang dilakukan oleh Posyan Kumhamdes itu adalah non litigasi saja. Jadi yang mereka lakukan itu adalah kegiatannya non litigasi saja. Begitu kurang lebih Bang Sudaryadi Alkabumaini. Iya. Terima kasih. Cuma ada komentar saja nih Pak dari _Rati Ros. Asik Bankum dengan memberdayakan potensi kearifan lokal sebagai garda terdepan. Kemudian komentar dari Pak Mamet. Pak Mamet nih, ada IG Pak Mamet. Beli Adi baru keluar rumah sakit langsung nyuluh. Iya, ini udah keluar rumah sakit langsung nyuluh. Memang benar. Tapi ini karena memang bentuk tanggung jawab beliau sebagai penyuluh hukum. Baik Pak Adi, ini hampir kurang lebih 1 jam. Mungkin sebelum ini ada yang sebagai penutup mungkin ada dari Pak Adi pada obras hukum kita siang ini. Apa sudah semua? Apa kayaknya sudah semua disampaikan sudah jelas ya? Hampir semua sih. Jadi saya hanya menyinggung tentang call center kita saja ini Bang Ali dan setelah hampir karena call center itu kalau tidak salah kita launching sekitar bulan April 2020 Bang Ali. Jadi sudah hampir 1 tahun berjalan ini. Tentu banyak persoalan-persoalan yang masuk ke kita itu Bang Ali. Banyak persoalan-persoalan hukum yang masuk ke kita, meminta pandangan hukum dari teman-teman penyuluh hukum. Itu tidak hanya dari wilayah Bali Bang Ali. Ternyata banyak
dari luar Iya, juga ya. ternyata banyak yang dari luar juga Bang Ali. Jadi itulah seninya kita kalau sudah virtual, sudah online. Jadi dari mana saja itu masuk Bang Ali. Jadi kita Iya, pun menyesuaikan ya kalau memang harus berhubungan kepada OBH gitu misalnya persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui ranah litigasi ya kita arahkan ke kantor wilayah sesuai dengan tempat tinggalnya kadang seperti itu Bang Ali tapi kalau memang hanya meminta saran dan pandangan hukum dari kami tetap berikan itu Bang Ali kita tidak melihat oh ini dari luar wilayah gitu misalnya Bang Ali jadi kita belakangan jawab tidak seperti itu artinya tetap kita lakukan profesional Bang Ali jadi toh pun itu dari luar Bali kita tetap berikan fasilitas layanan pelayanannya jadi tidak membatasi hanya itu, dari Bang wilayah Ali. Bali aja Pak Tidak, ya iya tidak Bali pun kalau memang tidak ada membatasi tetap dilayani ya Pak tetap kita berikan layanan sesuai dengan kebutuhan hukumnya tadi itu Bang Ali. Jadi kita tidak membeda-bedakan baik itu dari Bali ataupun dari luar Bali. Iya, memang harusnya seperti itu Pak ya. Tidak pilih-pilih pelayanan Pak ya. Ini juga ada komentar dari IG Motu Mona 76. Tidak hanya OBH saja, tapi para penyuluh hukum juga bisa berperan dan turut serta dalam pembinaan kelompok kadarkum dan pembentuk para legal. Ya, tadi telah sampaikan bahwa adanya Posyankum Nasdes ini melibatkan Posyankum Hamdes. Ya, Posyankum Hamdes. Hamdes ini juga melibatkan para legal, penyuluh hukum, pembimbing kemasyarakatan, kemudian juga melibatkan para OBH dan perancang Pak ya, tenaga perancang dari Kementerian Hukum dan HAM. Baik sahabat pembelajar, intinya bahwa tujuannya adanya pos layanan hukum dan HAM desa ini itu untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum pada tingkat desa melalui layanan informasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, dan bantuan hukum non-litigasi dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan hukum. Jadi tujuan dibentuknya pos layanan hukum dan HAM desa itu tujuannya. Jadi untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum. Baik, sahabat pembelajar, mungkin sampai di sini pertemuan kita di Obras Hukum siang ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan narasumber kita pada siang ini, yaitu Bapak Adi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Pak Adi, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah menyempatkan hadir di Obras Hukum kita siang ini. Baik, sahabat pembelajar, terima kasih yang sudah bergabung dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Terima kasih. Salam pembelajar. Ya, sama-sama. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Salam pembelajar. Ya, terima kasih Bli. Ya, terima kasih Bang Ali.